saya potong dulunya. Ada yang punya duit atau yang nggak punya duit? Yang nggak punya duit saya. Saya mah bukan duit. Saya mah bukan duit. Asli nah, bagi-bagi duit. Terus kecewa dong nanti kalau begitu. Nah, di masyarakat takutnya. Ya, masyarakat pasti kecewa karena itu juga menjadi budaya yang menahun lah. Jadi masyarakat harus mampu memilih, menempatkan kewenangannya, bukan menyimpan kewenangannya kepada pemimpin yang baik. Selamat datang Kang Budi. Atur nuhun, Bang Jon. Kenapa harus gini-gini? Kang Nur Kang Jon gitu. Oh. Jadi gini Kang Budi ini adalah teman saya. Tapi katanya saya manggilnya Budi ya. Budi. Kalau di daerah saya cuma Budi gitu. Walaupun sudah berubah tapi tetap dipanggil gitu. Oh iya, jadi menunjukkan itu ya. Khas panggilan lah dia. Atau biar kelihatan lebih muda kan? Nggak tua. Nggak tua kan? Jadi sebenarnya CS Budi ya. Ya. Saya nyapanya CS Budi. CS Budi sebenarnya Budi ini dia tuh orang yang saya kenal sejak lama ya. Dia teman kuliah saya. Yang saya aneh itu kenapa dia tiba-tiba mau nyalek gitu loh. Padahal dia seorang jurnalis. Jadi saya juga nggak ngerti apa yang di pikiran dia gitu loh. Padahal dia tuh dulu yang saya kenal tuh seorang idealis ya. Dia juga wartawan yang membela rakyat lah seperti itu. Okay. Tapi saya juga kenapa Budi ini tiba-tiba ingin mengapresiasikan dirinya. Kalau dia jadi wakil rakyat, dia akan mengapresiasikan dirinya untuk rakyat. Sepertilah mungkin kira-kira ya. Jadi gini ya, Bu Giri. Kita ngobrol biasa-biasa aja ya. Di sini bicara apa adanya aja deh. Pokoknya ya. Tapi kalau Budi juga mau bicara tentang saya juga nggak apa-apa sih di sini. Asal jangan bicara tentang yang lain, tentang wanita, nggak boleh itu di sini. Masa lalu temannya. Ya, masa lalu itu. Jadi gini ya, Budi. Nah, yang saya tanya itu begini ya. Anda itu dulunya jurnalis, kemudian jadi pengusaha, dan sekarang tiba-tiba mau jadi wakil rakyat, gitu loh. Apa tuh yang membuat Budi pengen jadi wakil rakyat? Iya, gini Kang Jon. Kalau Bang Jon aja. Bang Jon ya, Bang Jon ya. Sorry Bang Jon. Gini Bang Jon. Gini Bang Jon ya. Saya mungkin betul, saya sekarang berada di wilayah usaha ya, Kemudian saya seorang jurnalis. Nah, dua sisi itu sebetulnya ada persamaan dan perbedaan. Di sisi lain, jurnalis sebagai jurnalis itu kan berangkat dari selalu dekat dengan masyarakat. Dunia usaha pun juga sama, dunia usaha pun sama. Kita harus mensejahterakan masyarakat dengan mempekerjakan orang kan, sama lah satu sisi itu. Nah, kenapa saya melangkah ke menjadi calon legislatif? Tetap sisi jurnalis saya itu tergugah. Kita kan seorang jurnalis ya, selalu gelisah ya, melihat sesuatu yang agak kurang serk itu selalu gelisah. Selalu gelisah bagaimana caranya kita membuat kegelisahan itu terobati dengan memberikan informasi kan seperti itu kalau kita di dunia jurnalistik. Nah, saya teringat kalau waktu jadi produser dulu kan ada kita bikin rundown kan. Bikin rundown, ada berita kecelakaan, berita politik, berita ekonomi, berita orang tidak bisa berobat karena tidak punya uang. Kalau sekarang kan ada BPJS. Nah, saya selalu gelisah seperti itu. Kemudian ada tentang berita pemerintahan, pembangunan pemerintahannya, tentang pembangunan infrastruktur di Kota Bandung, misalnya di Jawa Barat, tentang berita pemerintahan seperti itu. Itu terangkum. Jadi dalam sebuah acara, dalam sebuah rundown itu kan semuanya permasalahan semua tuh. Semua, kecelakaan, infrastruktur, orang, masyarakat yang gelisah, masyarakat yang tidak bisa sekolah, masyarakat yang tidak bisa mendapatkan air bersih, masyarakat yang selalu kebanjiran rumahnya. Itu kan kegelisahan semua. Nah, berangkat dari situ mungkin saya harus sekarang kan saya sudah istilahnya purna bakti lah, pensiun dini dari dunia jurnalistik. Kemudian saya mengalih kepada usaha. Nah, sekarang saya melangkah ke legislatif itu ada upaya lain untuk melakukan tindakan, untuk melakukan sebuah
nyata lah, bukti nyata bukti nyata kepada masyarakat. Dulu mah memberikan informasi, sekarang kita bertindak. Oh iya. Kita bertindak. Sebenarnya bertindaknya ya tadi dengan peran-peran legislatif lah gitu. Gitu Pak Jo. Oh iya. Berarti bukan karena ini ya? Bukan karena wartawan itu ya? Masa depannya kurang bagus itu bukan? Satu sisi mungkin itu iya. Karena saya juga legislatif lebih janjikan daripada pengusaha atau wartawan? Saya kira tidak, Bang John. Karena lebih baik jadi pengusaha sebetulnya kalau untuk mensejahterakan diri mah ketimbang jadi seorang legislator kan. Iya. Kalau ada legislator yang tiba-tiba mencuat kan patut dicurigakan secara ekonomi kan. Tiba-tiba mencuat patut dicurigakan kan. Tapi bagi saya dalam berpolitik ini ketika saya melangkah ke dalam dunia politik ini, saya dari partai PKB. PKB itu kan punya tagline, punya punya prinsip bahwa politik itu beribadah. Kita berpolitik itu beribadah, karena semua yang dilakukan oleh kita itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang intinya untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan rakyat, untuk kemaslahatan masyarakat gitu. Kalau kita tidak melakukan itu secara dengan niat ibadah, dengan beribadah, melakukan itu dengan niat untuk kemaslahatan, yaitu akhirnya nanti kita berada dalam posisi yang tidak amanah lah gitu, dalam posisi tidak amanah. Begitu Pak John. Itu Pak John. C.S. Budi jadi amanah. Amanah. Jadi gini, tapi gini ya Budinya. Ya. Sering kali gitu ya. Kita terus serius ini kayaknya nih bro kita. Ya nggak serius juga sih sebenarnya. Ngopi juga nggak apa-apa nih, ngopi pas ya. Kita di sini nggak ada ngopi pas. Ini beneran ngopi pas ini. Silakan aja ngopi. Oke, siap. Silakan. Ayo CS ngopi CS. Yuk kita ngopi dulu. Ngopi pas, wes. Pasti pas. Arabica atau ini Arabica? Kopi asli Jawa Barat. Kopi asli Jawa Barat. Arabica. Dari Lembang. Oh, Lembang. Dari Lembang, Arabica kopi asli Jawa Barat. Jadi kebetulan dia orang yang suka nonton pas TV. Guys, mantap. Jadi ya udah pakai kopi pas gitu. Thank you. Punya kafe juga kafe Profesor. Di Lembang juga. Oh, di Lembang. Iya. Mantap. Jadi biasanya gini, kalau orang gitu ya wakil rakyat itu baik ketika dia ada perlu dengan rakyat betul, gitu loh. Betul, Memangnya kan kalau kita mau baik kan bisa aja sebelum sudah menjadi rahasia umum itu mah. Oh sudah gitu. Rahasia umum. Pasti. Tapi Budi kayak gitu nggak? Oh, kalau saya kan pendatang baru. Oh, pendatang baru. Tetapi bagi saya harus menghilangkan stigma seperti itu. Iya. Jadi seorang wakil rakyat itu bukan pejabat. Jadi wakil rakyat itu bukan seorang pejabat. Dia itu kaula masyarakat. Kalau dia datang kemudian disambut dengan kalungan bunga, salah sebetulnya. Karena mereka digaji oleh masyarakat. Mereka harus berpihak kepada masyarakat. Jadi sebetulnya salah ketika masyarakat juga memperlakukan wakil rakyat itu sebagai pejabat. Dipilih ku rakyat, ngawakilan rakyat, ayeuna jadi pejabat. Kan salah eta pemikiran. Tapi dah hoyongna diperlakukan seperti itu ulah sebetulnya. Ulah seperti itu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ya. Tapi janjinya kayak Budi gitunya. Ya, janji. Nanti ke depan harus begitu ya. Ya, Budi, insya Allah. nanti. Saya sama Bang John keganggang lah saya lihat permasalahan ya, bertemu dengan masyarakat, dialog dengan masyarakat, lebih ingin mendengar langsung. Kenapa? Kan kita kan latar belakang wartawan kan, orang mah ingin mendengar lagi langsung ke TKP kan, mengumpulkan data, menganalisa data kan gitu. Nah, C.S. Budi makanya pilih mantan wartawan. Jadi itu yang lebih dekat dengan masyarakatnya gitu. Gini, Budi. Dapilnya mana sih, Budi? Dapil 6 Kota Bandung, Dapil 6. Dapil 6 itu berarti Babakan Ciparai, Bandung Kulon, sama Babakan Ciparai, Bandung Kulon, dengan Bojong Luak Kidul. Jadi di Bojong Luak Kidul, Babakan Ciparai, Bandung Kulon itu yang Budi tahu apa sih masalah mereka? Asal masalah rakyat ya. Kalau diinventarisir selama saya perjalanan bertemu dengan masyarakat itu banyak sih permasalahan. Banyak sih. Kalau diinventarisir dari masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah lingkungan, ya, hal yang paling utama itu pendidikan, kesehatan, lingkungan. Nah, pendidikan di pendidikan misalnya di Dapil 6 itu belum merata, gedung sekolah belum merata, SMP negeri misalkan.
Kebutuhan SMP negeri tidak merata, hanya berada misalkan di wilayah Kecamatan Babakan Ciparai banyaknya. Iya. Kemudian jadi pendidikan ya. Tentang pendidikan. Terus di Bojongloa Kidul juga sedikit SMP negeri. Banyak kan di Babakan Ciparai. Bandung Kulon itu lebih sedikit lagi. Oh. Karena dia berada di perbatasan Babakan Ciparai sama Kota Cimahi. Nah, sebentar, Budi. Ya. Kalau misalnya kurang, berarti kan ada peran swasta. Seharusnya swasta fasilitasi di sini. Nah, ini harusnya swasta juga harus fasilitasi. Karena mungkin gini, kita berada di kota besar ya. Kota besar, kemudian lahan juga semakin menyempit dengan pemukiman kan gitu. Nah, untuk membangun sebuah sarana pendidikan baru, misalkan negeri atau swasta, perlu lahan yang cukup luas. Tetapi itu bisa disiasati dengan pendidikan-pendidikan lembaga-lembaga pendidikan yang sifatnya tidak terlalu besar lah, tetapi banyak. Misalnya dalam satu kecamatan, dalam satu kelurahan ada satu sekolah swasta yang berkualitas. Betul nggak? Nah, untuk menciptakan sekolah swasta berkualitas atau SMA negeri berkualitas kan harus dipikirkan seperti apa. Nah, perlu lahan. Terus kedua, harus ada kebijakan pemerintah keberpihakan kepada sekolah swasta. Misalkan, saya setuju banget. Misalkan begini, PBB-na atau sarwakeun lah harga PBB. Harga pajaknya. Atau dihilangkan pajaknya, pajak tanahnya. Karena dia melakukan bahwa sekolah itu berada untuk pendidikan. Nah, kalau tidak salah itu juga satu program Amin ya. Iya. Untuk mempermudah tumbuhnya sekolah-sekolah swasta, maka pemerintah harus berpihak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang meringankan sekolah swasta. Salah satunya mungkin itulah pajak bumi bangunannya diperingan atau mungkin paling bisa dihilangkan. Tapi itu mungkin perlu dikaji lebih jauh tentang hal itu gitu. Nah, untuk sekolah negeri juga sama, sekolah negeri. Jadi pemerintah Kota Bandung juga mungkin kesulitan untuk mencari lahan itu. Ada juga di Bandung Kulon jauh, tidak ada jangkauan kendaraan umum seperti SMP Negeri 55 di Cigonewah. Itu tidak ada fasilitas umum yang memfasilitasi anak-anak untuk menuju sekolah itu. Jadi jalan kaki, jaraknya jauh. Ada Grab sekarang. Ada Grab. Nah, kalau nge-Grab, maaf, nggak boleh nyebut. Ada online kan? Ada online. Ada ojek online atau ada ojek online kayak gitu. Tapi kalau misalkan setiap hari kan bobol juga orang tua. Setiap hari walaupun ada promo. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Kenapa? Ketika ada sekolah baru, kemudian tidak ada sarana transportasi, ini harus dipikirkan solusinya seperti apa. Kalau kereta ada feeder, sekolah feeder gitu. Jadi kita bikin feeder khusus sekolah. Angkot gratis, kalau Abudi jadi wakil rakyat begitu ya. Feeder khusus sekolah. Nah, feeder khusus sekolah, jadi bus sekolah kan ayah ya nanya. Bus sekolah sampai ada. Tapi bus sekolah itu juga bermasalah itu. Karena sekarang banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Oke, itu permasalahan yang lain ya, Sekarang permasalahan yang ada sekolah baru harus ada difasilitasi itu anak-anak itu untuk masuk ke sekolah yang jauh itu. Misalkan difasilitasi dengan angkot gratis lah atau feeder gratis ya, sarana transportasi gratis menuju sekolah misalkan gitu. Keuntungannya apa? Satu, secara ekonomi orang tua tidak terberatkan. Kedua, anak-anak teka berangan wae gitu kan karena jalan kaki. Tiga, untuk mengatasi kemacetan. Jadi mau ayah nganterkeun jauh, orang tuanya bawa mobil, bawa kendaraan, jadi kan macetnya di satu titik terus. Nah itu jadi hal-hal yang semacam itu mungkin juga harus ada dipikirkan juga ketika mendirikan sekolah, juga harus ada fasilitas penunjangnya. Jadi tadi mungkin kekurangan bangunan sekolah fasilitas negeri, kemudian difasilitasi sarana untuk sekolah swasta gitu harus difasilitasi, diperingan gitu agar pertumbuhan sekolah swasta lebih baik gitu. Gitu Bang Jo. Program pusat itu lari ke semua, ke caleg-caleg. Saya kira betul. Kalau untuk partai Anda itu ya berarti. Iya. Harus lari ke lokal. Jadi pusat kita harus diadaptasi lah ke lokal. Tapi kalau daerah sana itu sebenarnya ada loh sekolah Pasundan. Oh iya. Sekolah Pasundan itu. Jadi Pasundan juga harus memikirkan kira-kira bagaimana nih titik baru misalkan. Karena kan yang lama Pasundan di Bandung Kulon ada Pasundan 7. Ya.
Pasundan 4 ya SMA-nya. Terus Pasundan 2 daerah perbatasan Bandung. Perbatasan. Ya. Nah, ngayakeun deui Pasundan naon di ditu gitu. Oh, berarti kok itu ya masih ini ya, masih ada ya. Gitu. Tapi dah lahannya mahal kan. Nah, lahannya. Maka dari itu harus difasilitasi oleh pemerintah bagaimana caranya bahwa pertumbuhan sekolah swasta itu juga harus diperhatikan kebijakan-kebijakan untuk mempermudah mendirikan sekolah swasta. Artinya mereka dipajakna mereka nanti. Tapi itu perlu kajian lebih panjang lah. Oke, selain itu kan misalnya ada waktu nih kemarin ya. Budi itu kan ada waktu ya bertemu dengan rakyat ya saya lihatnya. Soalnya saya ngeliat video-videonya tuh yang di IG-nya apa? IG-nya Pak Uban atau CS Abudi. Tuh, Pak Uban atau CS Abudi. Lihat Abudi ya. CS Abudi. Ini sering banget tuh ketemu rakyat, ketemu apa, jadi permasalahannya ditampung. Jadi selama Anda melakukan sosialisasi itu katanya sampai 10 dapat permasalahan yang Anda tampung. Apa aja itu? Yang saya rangkum memang ada 10 permasalahan lah. Ada 10 saya rangkum. Tapi sebetulnya permasalahan itu banyak sebetulnya. Tetapi yang saya intisari, yang saya concern itu saya catat ada 10. Satu, mungkin kita harus memiliki APBD yang berpihak kepada rakyat. Satu itu. APBD berpihak rakyat. Itu masalahnya apa itu? Karena kan kita masih memikirkan infrastruktur. Oh, karena infrastruktur di sana yang kurang tadi kayak kerja sekolah itu ya. Sekolah masih memikirkan. Makanya harus ada APBD yang berpihak untuk rakyat. Okay. Kedua permasalahan lingkungan, Pak Jo. Lingkungan. Yang paling utama itu pemukiman padat membutuhkan sarana air bersih. Sarana air bersih. Nah, ini juga menjadi permasalahan ketika di pemukiman padat tidak memiliki sarana air bersih. Harus dikaji kembali bagaimana perusahaan daerah air minum Kota Bandung bisa menjangkau kembali ke tengah-tengah masyarakat. Mungkin dengan program pengadaan air bersih. Yang saya tahu program itu memang ada. Tapi mungkin belum masif dilakukan. Jadi PDAM nggak masuk sana ya? PDAM tidak masuk sana. Atau PDAM tuh harusnya. Atau mungkin harus diakali dengan pengadaan air bersih sumur bor lah, artesis. Artesis dalam beberapa. Sudah tercemar belum daerah sana? Nah, maka dari itu harus dikaji apa daerah itu bisa mampu melakukan sumber artesis itu atau tidak, mencari titik lain. Nah, memang ada program itu sebelum ini juga ada. Nah, yang permasalahan kedua ini, itu Budi nemuin orang-orang susah air gitu, sampai antri sampai gimana gitu. Di lingkungan saya, di basis saya di Cijerah itu di Cijerah Cibuntu. Mungkin ada pabrik ya, bukan pabrik ya, ada perusahaan yang menyumbang air. Itu sampai ke 3 RW lah bisa difasilitasi sama jadi warganya sampai itu butuh air bersih. Sebenarnya permasalahan nanti kalau misalkan pabrik itu tutup, kalau misalkan pabrik itu kekurangan air, berarti kan masyarakat tidak punya air bersih. Nah, gitu. Nah, ini berarti harus dipikirkan bagaimana caranya pengadaan air bersih itu dengan mengadakan sumur artesis di lingkungan warga. Nah, jadi mungkin nanti pemerintah harus ada titik-titik dalam satu kelurahan itu minimal 5 dalam satu RW lah. Dalam satu RW itu satu sumur air bersih yang digunakan bisa digunakan satu titik lah, bisa digunakan 2 RW, 3 RW tergantung kapasitas airnya. Ini juga pernah dijalankan, tapi kan permasalahan di kota ini juga jadi masalah ketika misalkan lahannya tidak ada. Lahan lagi permasalahannya. Harus ada tanah wakaf. Nah, ini juga masyarakat juga harus tersadarkan bagaimana mewakaf bisa berkontribusi lah untuk memberikan tanah wakaf atau seperti apa. Terus pemerintah juga harus ada keinginan untuk melakukan inventarisir tadi, kira-kira ini menginventarisir tanah wakaf untuk pengadaan air bersih. Itu masalah air bersih. Air bersih ini juga akan menjadi pendapatan asli setempat. Kalau kita pendapatan asli setempat. Kalau gitu bikin aja usaha, kan di sana kan pusatnya UKM. Usaha air bersih untuk warga, tapi untuk warga lagi kembali ke warga lagi. Gitu. Kembali ke warga, bisa dikelola RW. Sudah punya konsep belum? Nah, konsepnya misalkan 1 kubik berapa? 1 kubik kita dihargakan berapa? 3.000 atau 4.000 1 kubik. Nah, itu kan kalau beli ke dorongan roda itu kan bisa 15.000 lah. 50.000 kan seperti itu.
Nah, untuk air bersih ini dikelola oleh RW setempat, menjadi pendapatan setempat gitu, dikelola minimal kelurahan lah ya. Minimal kelurahan. Iya. RW lah, Bang Jan. RW udah mampu toh pasti ya. Mampu. Di daerah-daerah lain. Modal berapa? Kita belajar ke daerah-daerah lain udah dikelola. Sudah dikelola. Dikelola. Kalau di kita mungkin harus ada badan usaha milik daerah, kan ada ya, badan usaha milik daerah. Ini badan usaha milik RW. Sekarang badan usaha milik RW. Dari sana pengeluarannya keren. Pengeluarannya tidak hanya kebutuhan air bersih, Pak John. Bang ya. John. Bisa saja dia bisa mengeluarkan, kalau dikelola dengan baik gitu, bisa mengeluarkan air minum kemasan. Oh, benar. Air minum kemasan atau air bersih yang siap minum. Installasinya sudah banyak sekarang. Jadi akhirnya tuh kudu beli minum air mineral, beli botol di warung gitu kan. Anak teman-teman misalkan warga misalkan di pos RW misalkan hayang air minum, tinggal ngocorkeun air minum bisa langsung konsumsi. Nah, ini yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah. Sudah dilakukan di sekolah-sekolah. Nah, tapi kalau kan sudah dilakukan Budi apa? Sekarang belum. Mudah-mudahan ini menjadi ide, ini menjadi perjuangan saya ke depan menjadi anggota legislatif. Itu baru satu air bersih. Oke, yang ketiga sekarang. Yang ketiga tentang kebutuhan normalisasi hidran. Kebutuhan bukan hidran. Kebutuhan pemadam kebakaran, normalisasi hidran bersatu dengan kebutuhan fasilitas pemadam kebakaran. Oh iya, benar. Jadi CS Budi ya, kalau ada peristiwa kebakaran, saya jurnalis ya, kalau peristiwa kebakaran sana itu pasti habis dulu, baru selesai. Jadi karena pihak pemadam susah sekali mendapatkan air bersih, ada hidran yang dekat-dekat daerah sana gitu. Dari sana juga pemukiman padat penduduk kan gitu ya. Nah, itu apa itu ya? Setelah saya berkeliling ke daerah-daerah, memang dalam satu RW itu tidak memiliki alat pemadam kebakaran. Nah, ketika misalkan ada kebakaran ya, paling tidak ada pertolongan pertama dulu, ada tindakan pertama dulu. Hidran yang disiapin itu ya. Alat pemadam kebakaran dulu yang ada di pos RW misalkan. Oke. Di pos RW. Tidak yang kecil, ada yang bisa didorong gitu kan. 3 kecamatan itu nggak ada sama sekali. Yang saya kira iyalah, belum ada kayaknya. Belum ada Pak John kayaknya. Pak Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, ini juga mohon didengar ini. Pak Dinas Kebakaran juga harus jadi catatan gitu. Jadi catatan Pak John, benar. Jadi hidran itu nggak ada. Nah, untuk pemadam kebakaran itu alatnya. Nah, sekarang saluran hidran ya tadi. Salurannya sekarang tidak ada. Di 3 kecamatan itu nggak ada sama sekali. Yang terdekat. Ya kita secara pengalaman lah Pak John. Kalau ada kebakaran kan. Iya, betul. Pemadam kebakaran cari sumber air. Pabriknya sampai habis lama kemarin berapa hari itu. Cari sumber air. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Tidak hanya jadi pemukiman padat, tapi permasalahan kota juga sebetulnya. Kita harus segera bertindak bagaimana caranya menormalisasikan hidran itu. Jadi itu keluhan rakyat juga itu tuh. Betul. Tidak ada hidran itu. Udah keluhan rakyat. Karena setelah saya berbicara seperti itu, besoknya itu ada kebakaran. Aduh, kalau itu saya sudah ada alat itu ya di ruang RW itu. Dia di pos-pos RW itu saya kira sudah bisa ditangani. Oh iya ya. Pakai untuk masyarakat kita bergotong royong gitu. Siaplah gitu di situ. Iya. Oke, yang keempat sekarang. Keempat itu bukan normalisasi tentang tadi fasilitas pendidikan. Oh, tapi kita udah bahas tadi pendidikannya, pendidikan sudah kita bahas tentang fasilitas pendidikan. Jadi ada yang sulit terjangkau. Nah, kalaupun ada, yaitu harus kita fasilitasi bagaimana caranya dipermudah mendirikan sekolah swasta, gitu kan. Tidak perizinan tidak ribet, perpajakan juga tidak ribet. Kalaupun ada sekolah negeri bisa dibangun, ada lahannya, tetapi jangan terlalu jauh dari pemukiman. Dari jalan besar gitu. Kalaupun jauh, harus dipikirkan bagaimana caranya siswa itu bisa mencapai sekolahnya dengan mudah, tidak berjalan kaki, tidak ongkosan lah istilahnya. Karena bagi orang tua mah ongkosan tiap hari kan agak pening juga tuh.
Iya. Akhirnya 10.000 ngalpoe gitu kan, dikali genep 10.000, genep 10.000. Nu sakola ngan hiji, ieu nu sakola nu 3 kan berarti saminggu. Kalau ada ke 7 gimana? Sekolah semua. Nah, gitu. Itu dari sisi. Tapi tadi kita awal-awal udah ngebahas lah ya tentang pendidikan lah ya, bagaimana. Yang kelima sekarang. Kemudian yang kelima itu bagaimana caranya kita memiliki perhatian terhadap lansia. Lansia, kenapa tuh lansia di sana? Setelah saya berkeliling ke daerah, banyak lansia-lansia yang sendiri di rumah, gitu kan, yang berdua di rumah. Ada dokter hese, Bang John. Karena bawa kursi roda. Di gang kan, berada di gang, jauh ke jalan besar. Iya, memang di daerah situ rata-rata. Di Bumbuyan Padat itu. Yang Padat itu masuk gang-gang. Masuk gang-gang. Kursi roda. Dibopong. Nah, memang sudah ada fasilitas ini, tapi tidak masif. Tidak bisa dilakukan. Ini harus masif sebetulnya. Ya udah nanti Pak Budi nyumbang kursi roda. Kursi roda gitu. Harus masif kan, Iya. Seluruh RW harus ada. Seluruh harus ada. Jangan-jangan mau di sana atau supermarket di sana itu tidak ada untuk lansia, khusus lansia. Nah, saya kira seperti itu. Harus juga dipikirkan bagaimana caranya, misalkan tidak hanya kursi roda, belangkar mungkin. Oh iya. Belangkar mungkin gitu ya, belangkar. Jadi fasilitas itu yang ramah. Jadi satu, fasilitas ramah lansia. Fasilitas yang untuk lansia. Kedua, fasilitas publik yang ramah lansia. Fasilitas publik ramah lansia. Nah, sekarang misalkan ya sudah ada sih beberapa fasilitas publik yang menggunakan, yang tahu persis bagaimana memperlakukan lansia. Harus ada pegangan tangan, Pak Jo. Iya, betul. Ya, ini yang ada mah di rumah sakit itunya. Tapi misalkan di mall, di hotel, tempat belanja ramah lansia. Di mall itu tidak disediakan tempat kursi untuk beristirahat kan? Iya. Di ramah lansia. Takutnya nanti lansia bonyok satu titik untuk bisa beristirahat. Jadi harus dipikirkan itu. Kemudian juga yang ramah lansia itu taman-taman yang ramah lansia. Bukan taman banyak pohonnya, tetapi tidak ramah lansia. Ya. Tidak ramah lansia, khawatir mun aya angin gede. Oh iya, betul. Gitu. Kumaha carana menciptakan lingkungan taman yang ramah lansia, fasilitas olahraga ramah lansia. Oke. Itu fasilitas ramah lansia. Jadi kemudian ada keluhan-keluhan warga di sana. Yang keenam. Yang keenam itu insentif guru ngaji dan madrasah. Lah, ini sudah ada memang programnya itu. Program Depak kan ada itu. Sudah ada. Jadi anggaran APBD itu ke Depak kan bagi 2 ke Depak. Nah, tapi ini juga harus masif sebetulnya. Harus masif. Mekanisme ini harus. Jadi guru-guru ngaji sudah datang tuh ya? Harus dipertegas. Sudah datang ya Kak Budi ya, guru ngaji. Kumaha carana guru ngaji madrasah. Kan yang sekarang yang dilakukan itu, bagaimana guru ngaji itu bukan datang ke sekolah gitu, tapi guru ngaji yang ada di rumah-rumah. Kayak bagaimana gerakan maghrib mengaji itu harus terus masif dilakukan. Tetapi pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan guru ngajinya itu. Harus diperhatikan lah. Yang jelas yang penting guru ngaji di sana itu belum sejahtera. Makanya nanti Budi minta itu ya. Ketujuh, Pak Budi. Sebentar sebelum ketujuh. Itu dari sektor guru ngaji. Dari sisi yang lain, masyarakat juga akan terbantu gitu. Kalau sudah diperhatikan, akan terbantu dengan inisiatif ini, karena guru ngajinya sudah diperhatikan, masyarakat pun harus peduli gitu. Peduli kepada guru ngaji. Karena yang penting dalam sekarang itu kan akhlak, kan? Iya, akhlak anak-anak itu membangun akhlak itu memang enggak gerakan maghrib mengaji dengan pembangunan akhlak itu sebetulnya sangat berkaitan. Terus ketujuh, memastikan kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat terpenuhi. Kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat terpenuhi itu ya umum lah sebetulnya. BPJS, yang belum punya BPJS kita fasilitasi, yang belum tidak memiliki BPJS kita fasilitasi, umum lah sebetulnya itu. Nah itu bisa mungkin ada program baru lagi gitu, Budi. Program baru, kayaknya program yang sudah ada udah pas. Tinggal tapi kalau nggak salah tuh tinggal bagaimana implementasinya, Pak Jang. Oh ya, tapi stunting betul. Stunting di daerah situ itu 10 besar juga. Oh iya betul. Iya, jadi gizi buruk kayak gitu tuh banyak di situ ternyata. Itu harus diperhatikan juga, kayaknya harus diperjuangkan juga sama Budi nanti tuh. Ya. Nah ini juga,
berkaitan dengan itu juga. Saya gue jadi jangan ngajarin nih. Enggak, saya diingatkan Pak Jong. Berkaitan dengan itu juga, bagaimana kita memfasilitasi masyarakat itu, program stunting itu, ini juga kesejahteraan kader Posyandu. Kaitannya itu, bagaimana kita memfasilitasi itu. Karena garda terdepan kesehatan masyarakat itu ada di Posyandu. Posyandu. Anak-anak dan lansia. Saya mah ingat Posyandu teh pulang dikasih bubur. Kasih bubur. Pemacarannya tidak bubur saja. Kalau kemarin kan saya lihat ada Posyandu kasih telur kan. Kasih telur gitu. Ada protein untuk stunting itu. Nah, ini jangan sampai jadi hanya narasi aja stunting itu, tapi di daerah juga harus dilihat bagaimana para kader itu berjuang sebagai garda terdepan. Saya lihat kemarin di Posyandu di daerah saya di Cijerah di jadi idealnya berapa menurut Abudi? Idealnya mah atuh cing rada gede lah 150 gitu, gitu 200 gitu kan. Kader Posyandu itu pilih Abudi. Nah gitu. Jadi 150.000. Bener, asli nah. Dia mengorbankan waktu sebagai ibu rumah tangga, asli para ibu rumah tangga kan. Bener. Pejuang juga dia. Ibu-ibu hamil kan gizinya harus Iya, jadi kan memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu, memberikan data kepada pemerintah kan gitu. Kerjanya itu sebagai memberikan data juga gitu. Gitu Pak Jo, kesejahteraan. Iyalah, pokoknya perjuangkan nanti ya Mas. Nanti kemudian yang ditemukan lagi ada 10 ya katanya ya. 8. Terus ini, membangun budaya masyarakat tani kota. Tani kota, gimana itu? Itu program Ridwan Kamil dong dulu. Ini termasuk program saya urban farming dulu mah. Kenapa itu tidak jalan? Budayanya belum bisa dikembangkan. Kan di kota mah bingung. Betul. Di mana ada. Maka dari itu harus ada budaya bertani, cara bertanam, bertani kota. Budaya dulu. Jadi budayanya harus ditumbuhkan dulu. Akhirnya misalkan budaya bertani di kota itu harus ditumbuhkan bahwa jangan sampai nges ditanam, disimpan, tidak dipelihara. Ya, budaya itu yang harus ditanamkan dulu. Budaya tani kota itu supaya tumbuh keinginan untuk jadi ketahanan pangan skala rumah tangga. Jadi bertani di kotanya, urban farming juga lah, sama lah gitu lah ya bahasanya mahnya biar keren itu. Betul, urban farming lah gitu. Tapi kan budaya kota. Nah, ada cara tanam tani irit lahan. Tani kota irit lahan, tako ilan. Nah, apa tuh? Tani kota irit lahan. Ada program saya. Itu program saya. Tani kota irit lahan. Kota irit lahan. Bertani dengan irit lahan seperti di atas seperti ini. Ini bisa bertani gitu. Iya. Nanam sayuran, nanam apa. Nah, dipilih tanaman-tanaman yang bisa menjadi ketahanan pangan skala rumah tangga. Rumah tangga. Sayuran misalkan yang pola tanam 30 hari. Iya. Kangkung, sosin, bayam. Sosin kangkung itu 30 hari kan? 30 harian. Sama saya juga begitu di rumah saya tuh. Betul. Rumah saya begitu, tapi tetangga saya minta-mintaan terus. Jadi ketahanan untuk tetangga jadinya. Setelah rumah tangga, ketahanan tetangga gitu. Nah, gitu betul. Karunya kayak tukang sayur kumaha. Nggak apa-apa. Sayur payu deh setiap rumah udah apa. Ada segmen yang lain. Ada segmen yang lain kan tidak semua bertani. Tapi untuk ketahanan pangan aman lah itu. Aman ketahanan pangan. Itu satu. Kedua, kita juga harus dalam budaya bertani tani kota irit lahan itu dipilih juga tanaman-tanaman yang mempengaruhi inflasi. Cengek. Oh iya, bawang. Benar. Itu berpengaruh terhadap inflasi. Itu bisa sebulan itu bawang itu sebenarnya. Saya sebagai pelaku UMKM kuliner juga. Wow. Amun meuli cengek ka pasar teh berubah-ubah hargana teh. Kamari 70, isukan 75, minggu hareup 85, ayeuna 85. Padahal pohon cengek itu paling mudah ya, cuma sekali loh. Setelah itu harus tanam yang baru lagi loh, yang ini buang gitu loh cengek itu. Kenapa? Cabe. Nah, kenapa itu tidak terjadi? Karena budaya bertaninya belum tumbuh. Orang karena jadi Abudi teh harus kesibukan kota lah. Kesibukan kota membuat budaya. Ya silansia tadi aja suruh bertani. Tumbuhnya budaya itu setelah kita pensiun. Oh gitu? Kalau saya enggak. Masih muda senang bertani. Harus. Yang muda yang bertani itu harus. Yang muda, kalau muda itu bertani harus
Jadi harus senang sejak sekarang bertani itu, karena di masa depan Tapi idenya bagus juga sih. Tidak hanya hobi gitu. Healing di lahan ada cara healing yang lain gitu. Oke. Bertani. Kalau lahannya kecil banget, rumah kita tipe 21 misalkan, banyak di Bandung ini tipe 21. Bisa itu. Bisa. Sistem sumbu, Pak John. Sumbu. Nah, nanti kalau ini juga harus ada acara khusus nih. Cara bertani kota irit lahan harus ada acara khusus lagi nih sama Oke lah, yang penting kita bisa bertani lah. Bisa gitu bertani. Sistem sumbu dengan ember seperti itu. Oke. Kenapa budaya bertani itu harus tumbuh? Karena kita sekarang 100% mengkonsumsi produk-produk pertanian itu dari desa. Oke, ya. Next time generasi nanti selanjutnya puluhan tahun yang akan datang, desa rusak, bosku. Desa rusak, bosku. Nanti lingkungan di desa rusak, longsor, banjir dan sebagainya itu terjadi di desa. Oke. Untuk siapa mereka bertani? Untuk masyarakat kota. Untuk kota, ya betul. Kesadaran budaya bertani segera ditumbuhkan sekarang untuk menyelamatkan lingkungan di masa depan. Itu idealisme. Nah, jadi kesadaran bertani itu nanti tuh. Yang ke-9 sekarang. Ke-9 kalah catatannya deh 9. Memastikan cagar budaya dan ruang kreativitas terpelihara. Desakan pemukiman kota seperti ini, kita tidak memperhatikan cagar budaya. Ya, jadi banyak art deco yang rusak. Banyak rumah-rumah jadul yang rusak. Karena kepentingan apa? Kepentingan pemukiman, kepentingan ekonomi. Nah, ini bagaimana caranya untuk memelihara itu? Ya pemerintah harus ada perhatian. Bagaimana rumah-rumah tua itu dipelihara dan ada anggaran khusus untuk mereka untuk memelihara rumah itu. Kalau di dapil Anda itu ada cagar budaya di sini? Oh, tidak ada. Tidak ada. Ada beberapa titik. Ada beberapa titik. Tetapi bukan ketika ini bukan masalah dapil, tapi masalah perkotaan. Gitu. Masalah perkotaan. Banyak yang rusak. Tidak terpelihara. Cagar budaya seperti itu. Dan ini kenapa ini penting? Karena kita harus mewariskan. Oh iya. Mewariskan dongeng ka budak teh. Tak iya rumantang sok ayeuna rumantang tanya ka budak SD. Rumantang siang apal di mana? Can utang tentu arapal. Apal tuh kameramen. Apal nggak kamu tuh rumantang siang apa? Lain berenang siang. Rumantang siang di mana? Kan gitu. Terus gedung kesenian di mana? Iya. Yang gedung kesenian tertua, bioskop tertua, atau cagar budaya udah dihancurin di Cicadas. Maka dari toko. Maka dari itu kita harus ada seperti itu. Nah, ini juga harus ada kemauan dari pemerintah, termasuk anggota legislatif juga untuk mendorong itu. Oke. 10 sekarang. 10 pengembangan potensi anak dan remaja untuk mempersiapkan generasi emas. Stunting lagi tuh larinya tuh. Ya, selain dari kesehatan anak, sekarang prestasi anak, Bang John. Prestasi anak dan remaja. Ini harus diperhatikan. Ya. Dia misalkan jadi atlet. Sekarang ya jadi atlet. Benar. Siapkan fasilitasnya, siapkan. Misalkan dia hobi olahraga, fasilitasi olahraganya, persiapan. Misalkan jadi sarana olahraga terus ada di kecamatan, di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Generasi kenapa? Untuk mempersiapkan generasi emas, tidak hanya olahraga, prestasi-prestasi yang lain. Bandung itu nggak punya sirkuit. Tapi pembalap ugal-ugalnya banyak. Nggak ada sirkuit. Kumancarana sok. Gitu. Apakah mungkin kalau memang tidak ada sirkuit, kemudian kita membangun infrastruktur, ya itu agak istilahnya jangkauannya agak terlalu jauh lah. Tapi bagaimana caranya ada event-event khusus? Musik kayak gitu. Musik event khusus gitu. Difasilitasi lah. Olahraganya difasilitasi anak-anak itu. Banyak anak-anak kita ini terlalu berbicara tentang tentang orang dewasa, tentang orang dewasa. Anak-anak tidak difasilitasi untuk bisa berprestasi, kan bahaya. Iya, jadi geng motor lagi. Bandung terkenal banget geng motor. Bahaya. Jadi kalau tidak difasilitasi, bahaya. Tidak akan tercipta generasi emas. Bahwa lama Bandung ya untuk generasi kita tahun seberapa? Jika zaman kolonial. Tapi kalau saya mah generasi tua tapi tetap masih muda. Besar tua terus muda. Bisi poho aja. Nah, kalau kita mah dulu kan banyak ruang lah. Ngomong-ngomong umurnya berapa? Jangan ya. Oh, ada di IG lah nanti. Oh iya. Ada di bio. Nah,
Untuk itu jadi pohode udah ngomong nonton. Generasi muda harus difasilitasi. Harus difasilitasi gitu. Untuk generasi muda. Jadi milenial jangan takut milih Abudi. Jadi milenial kia nanti di IG-nya minta-minta aja udah. Jadi generasi nggak usah perlu takut milih Abudi. Nanti di IG-nya Abudi itu Abudi dengan CS Abudi itu ya. Kalian ini deh komen-komen apa gitu. Janji-janjinya Abudi ini ke generasi muda gitu loh. Saya ada lagi? Saya kan ketemu di satu titik. Ada Karang Taruna ya. Saya ketemu dengan Karang Taruna. Mereka memang perlu sentuhan, Pak Jon. Sentuhan dalam tanda petik. Karang Taruna lihat dulu cowok cewek. Kalau cewek sentuhan enggak, Bu. Jangan disentuh kalau cowok ya. Haram. Perlu sentuhan dalam tanda petik. Mereka harus dibukakan mindset-nya. Oke. Harus dibukakan karena selama ini mereka berpikir hanya sebagai penerima. Senangnya main proposal. Karang Taruna kita tuh. Harusnya mereka menciptakan sendiri kegiatannya. Harus punya keinginan. Akhirnya keinginan karena HP, game di HP kan gitu repot. Akhirnya kudu bisa misalkan olahragana. Kemarin saya dapat info, Pak. Gitu mas saya yang Muay Thai, no? Wih, dojo, no? Karate, Muay Thai. Oke, sok ayah. Kebetulan kan saya juga ada tim saya yang bisa seperti itu, pelatih gitu. Sok ayah kalau mau mah gitu. Nah, mereka baru ada keinginan itu setelah dibukakan mindsetnya bahwa generasi muda itu harus punya keinginan. Iya. Bukan kalau generasi penerus itu harus punya keinginan. Kalau tidak punya keinginan dari sekarang, erek engke nungguan kolot mah anggar we kitu keneh gitu. Tidak ada kemajuan. Jadi kan mau dina istilahnya mah Rijalul God Subhanul Yaum Rijalul God. Generasi saat ini itu pemuda itu adalah penerus generasi di masa depan. Tuh kan. Ustadznya keluar kata saya. Subhanul Jaum, Rijalul God atau Rijalul God bagaimana? Ini coba dikritisi lah gitu. Mantan anak pesantren. Jadi kita tidak hanya mantan pesantren itu bukan mantan ya, sorry ya. Masih santri Pak Jo. Santri. Saya masih santri. Ini jadi jurnalis santri, pengusaha santri Budi ini. Nah, di Tasik kan? Tasik kan? Tasik. Jadi gini, kita orang dewasa jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Kita cek Al-Quran. Ya, bisa dibuka waliyahsa dan sebagainya, bisa dibuka. Kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Nah, pemerintah kita generasi sekarang orang dewasa harus memfasilitasi itu agar generasi kita itu kuat di masa datang. Oke, menuju Indonesia emas lah. Menuju Indonesia emas. 2045 kan Indonesia. Targetnya Indonesia emas. Kita aja nggak tahu masih ada apa dari 2024. Generasi emas anak-anak kita ada lah nanti. Kebaikan kita sudah tertanam kepada generasi itu. Nah, disitulah Pak Jon. Jadi program-program itu, 10 program itu saya sendiri pribadi berangkat melangkah ke sini itu untuk kemaslahatan lah. Untuk bisa kemaslahatan umat lah gitu. Sekarang banyak orang berpikir kata tadi Pak Jon tadi banyak yang datang. Bang Jon tadi kan berpikir bahwa yang datang itu 5 tahunan sekali baru baik-baik gitu kan. Saya tidak, insya Allah saya tidak. Karena kenapa? Kalau bukan kata saya sih, itu pengalaman saya liputan. Berdasarkan pengamatan, berdasarkan ketemuan. Udah 5 tahun sekali kan ayat gitu. Jadi Budi nggak gitu ya? Insya Allah saya kayak gitu. Karena naon, kita ke sana mengambil suara mereka memberikan suara kepada kita. Nah, kita harus mempunyai tanggung jawab untuk mendapatkan kewenangan itu. Jadi satu suara itu adalah tanggung jawab kewenangan yang diberikan kepada kita. Iyalah, janji wakil rakyat itu harus dipenuhi karena itu amanah. Karena mereka mewakilkan ke kita walaupun satu suara. Ya wakil lah. Anda itu nanti calon wakil gitu. Calon wakil saya, calon wakil CS Abudi nanti kan kayak gitu kan. Amun ayeuna kewenangan itu kita salah gunakan, berarti kan kita tidak amanah. Tidak amanah. Tuh, itu dari sisi saya. Itu dari sisi saya. Dari sisi pemilih ini berlaku bagi semua calon semua ya. dakwah. Tapi dari sisi pemilih itu juga harus menjadi nilai ibadah, nilai amanah. Ketika kita memilih seseorang itu, memilih seorang pemimpin, menarik ya. Harus memilih pemimpin itu harus ada 3 sebenarnya Pak Jon.
Kalau saya klasifikasi memilih itu ada rasio, ada kepala, ya. ada hati, ada perut. Oke. Kepala secara rasio itu kan perbandingan. 1 banding 2, 1 banding 1000. Kan kita membanding-bandingkan. Maka dari itu kita memilih itu harus ada rasio, harus mempunyai perbandingan. Maka disebutlah jadi rasional. Oke. Pilihlah orang yang rasional. Nah, rasional kita harus memilih secara rasional. Hati. Secara hati unsur kedekatan. Ieu mah alus, ieu mah bener, katingali geus jujur, referensina ti dieu geus katingali bisa maju. Kedekatan, unsur kedekatan. Memilih dengan unsur kedekatan. Perut, urusan perut, kumaha nu mere eta mah wajah. Dibere sembako sakieu, cokot. Dibere sabun sakieu. Pilih mah tetap Abudi. Gitu maksudnya. Lain gitu maksudnya. Dia memilih berdasarkan apa yang dia makan, apa yang dia beri. Oh ya. Maaf Cesa Budi. jangan. Saya tidak seperti itu. Iya. Oke ya. Saya berhenti di sini. Berhenti di bagaimana menjadi seorang pemilih rasional, bagaimana menjadi pemilih seorang hati. Ini akan mengikuti Pak Jan. Oke. Ini keren, karena ini semua itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat nih. Keren. Masyarakat. Jadi Cesa Budi udah keren lah nih. 10 program tadi itu cukup keren tapi. Nah, sekarang terakhir nih ya Budi nih. Siap. Ini saya dapat ini. Ngopi heula tuh orang mendadak sok ngopi heula tuh. Ini jadi dari sebenarnya ini mah hanya tebak-tebakan aja tapi sejauh cepatnya. Oh gitu, sehingga kuis kuai. Jadi ini segmen terakhir ya. Jadi dari 10 program itu nanti kita tetap janji ya. Itu janji Abudi ya, CS Abudi. Jadi beri bocoran. Nanti banyak-banyakan juga jadi CS Abudi gitu loh. Nanti kita sebelum program ini kita tagih lah ke Abudi. Orang ada dalam tapi nagihnya nanti setelah Abudi jadi. Kalau Abudi nggak jadi itu nggak bisa ditagih sama kita gitu. Oke ya, ini ada berapa? 5 pertanyaan ya. Abudi jawabnya cepat ya. Langsung ya. Karena itu kan hafal orang tak persiapan lah. Siap? Sok. Pilih jadi caleg atau jadi wartawan? Cepet nggak jadi. Itu loh. Harus cepet. Soalnya dan pengen caleg berarti pilih caleg gitu loh. Iya. Enggak maksudnya itu malah pilihan atuh. Ini pilihan udah. Kalau produsernya bilang lain pilihan apa tuh. Soalnya orang mantan wartawan. Bingung gitu aja. Bingung. Atau ada pilihan ketiga boleh nggak? Boleh lah. Absen gitu. Ya. Pilih caleg atau pengusaha? Pengusaha lah. Pengusaha. Oke. Caleg mah iya euy. Jadi sebetulnya mah kita itu jadinya tapi jadi caleg dulu. Pakai alasan. Pengusaha untuk memilih caleg dan pengusaha mending pengusaha gitu. Caleg mah bagaimana kita harus kumaula kepada rakyat, pengusaha mah bagaimana kita mensejahterakan rakyat. Tapi pengen jadi caleg nih. Jadi kieu pengusaha mah kan pengen jadi caleg tapi pengusaha mah kan kieu. Kan udah jadi pengusaha. Bagaimana caranya menjadi menciptakan lapangan kerja. Enak caleg menciptakan lapangan kerja mah tidak, tapi menciptakan kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Siap, sama aja lah. Sama aja sebetulnya. Ketiga nih, biar cepet nih. Bisa hujan. Pilih pengusaha atau rakyat? Rakyat juga namanya. Rakyat, udahlah. Soalnya saya nggak usah. Kan soalnya tadi pertanyaan seru aja pengusaha nggak jadi pengusaha. Iya ini bikin catatan karena Anda pengusaha terakhir. Nggak jadi pengusaha kan? Anda pilih rakyat jadi rakyat. Makanya jadi caleg. Makanya jadi wakil rakyat. Jadi wakil rakyat. Nyambung kan berarti kan? Benar. Oke, ini keempat ada sensi nih. Produser jebakan nih mah. Ini ada sensi nih ya. Pilih istri atau partai? Istri lah. Oh iya. Istri saya. Halo sayang. Istri saya yang mendampingi kemana-mana. Kang Caipin maaf ya. Istrinya lebih bagus daripada PKB. Karena gini, kita beraktivitas juga harus ada yang mendukung dari belakang. Oh iya. Jadi di partai, partai manggil, istri memanggil lah. Kan istilah mah tidak ada pria hebat di balik istri yang hebat. Gitu. Istri yang hebat. Benar. Nah, istri 2 3 kumaha? Eta mah tergantung niat. Jangan enggak. Ini mah caleg istri setia. Suami setia. Nah, sekarang nih. Yang terakhir nih. Pilih belusukan atau bagi-bagi duit? Belusukan. Dan sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan. Bagi-bagi duit mah ya. Jadi gini. Ada stigma di kita
tentang caleg. Di masyarakat masih menganggap bahwa caleg itu baru duit. Oh dan gitu. Pasti bagi-bagi duit. Dan pasti bagi-bagi duit. Sebentar, saya potong dulu. Bagi-bagi duit dalam tanda petik, baik sembako, naon sih pasti bagi-bagi. Jadi stigma masyarakat itu saya potong dulu ya. Di masyarakat itu orang caleg ya. Pasti bagi-bagi yuk. Oh. Gitu. Oke. Saya potong dulunya. Ada yang punya duit atau yang nggak punya duit? Yang nggak punya duit saya. Saya mah boga duit. Saya mah boga duit. Asli nah. Naon eta kelihatan seperti itu. Ya memang secara pengalaman seperti itu. Wah, ketika saya datang ke bos itu tempatnya pasti masyarakatnya wah bagi-bagi minyak, bagi-bagi naon kan gitu. Bagi-bagi duit. Terus kecewa dong nanti kalau begitu. Nah, di masyarakat takutnya. Masyarakat pasti kecewa karena itu juga menjadi budaya yang menahun seperti itu harus dihilangkan sebetulnya. Harus dihilangkannya seperti apa? Jadi masyarakat harus mampu memilih, menempatkan kewenangannya, menyimpan kewenangannya kepada pemimpin yang baik. Kembali ke tadi, kita harus berpikir secara rasional, secara hati nurani. Hati nurani. PKB berarti. Secara rasional dan hati. Pakai hati gitu. Saya baru ingat tuh. Itu bahaya. Tagline. Jadi nanti ya jadi kan masyarakatnya gitu. Jadi ketika caleg datang tuh pasti bagi duit terus bagi nata. Tapi ada caleg juga emang seperti itu kok. Maka dari itu kita antara analog atau hayam gitunya. Maka dari itu kita harus rubah dari sekarang. Maksudnya rubah dari sekarang. Perlahan lah dan bisa dirubah. Atau secara nanti nggak nyesel ya? Nanti nggak nyesel ya? Nanti ada yang nonton gitu. Orang nggak apa-apa. Oh iya mah teboga duit ternyata calegnya. Nggak apa-apa. Memang saya punya duit. Jadi begini. Kalau kita punya uang, politik itu buat siapa? Apakah nanti anak kita tidak boleh berpolitik kalau tidak punya uang? Apakah anak kita tidak boleh menjadi presiden gara-gara dia miskin? Apakah dia tidak boleh jadi anggota DPR gara-gara dia tidak memiliki fasilitas keuangan atau harta yang lebih baik? Tidak. Bahwa politik ini untuk semua gitu. Untuk semua. Iya. Pemikiran itu harus dihilangkan. Ayeuna orang budak orang keur kuliah, budak orang keur sakola. Budak orang kudu boga cita-cita. Kurang berboga cita-cita. Ditanya kurang tuh mana cita-cita dong jadi calon anggota legislatif, jadi abi mah jadi aktivis, jadi kieu. Tapi mana teu boga duit. Bisa, kudu bisa. Jadi ada beberapa contoh anggota legislatif yang berhasil seperti itu, Pak John, Bang John. Asal namanya masang spanduk di partainya, di titah-titah. Tapi mampu karena bercita-cita terus, didoakan ku kolotna, didoakan ku masyarakat, didorong ku masyarakat sangkan jadi anggota dewan. Jadi, insya Allah kayak sekarang tuh banyak sekarang. Nah, udah mulai banyak kok sekarang. Jadi jangan khawatir. Hilangkan bahwa politik itu milik kita semua. Politik itu bukan hanya milik orang yang punya duit lah gitu. Gitu. Ya kalau koreksi lah. Itu masih menjadi perdebatan. Silakan koreksi kalau saya memang salah seperti itu. Ini punten. Jadi generasi kita kalau berpikiran seperti ini berarti cita-cita itu hanya milik orang yang berada saja. Oke. Kita keren. Kampanye Abudi. Apa produser kampanye apa? Ya tadi itu aja lah. Itu gimana? Ya bagus lah, keren lah tadi lah gitu loh. Harus diajarkan masyarakat seperti itu gitu loh. Yang Abudi ingin pesankan kepada masyarakat lah gitu loh. Tapi memang ya tidak dipungkiri ada kos-kos politik. Jadi selain 10 tadi gitunya, 10 tadi apa-apanya. Enggak lah, kita enggak, saya juga nggak mau juga bicara kos politik, itu mah ada berjalan aja gitu. Betul. Tapi mengajarkan agar masyarakat itu memilih atau membedat stigma bahwa jadi menghilangkan stigma di masyarakat bahwa caleg tuh bagi-bagi uang bagi apa itu hilang lah gitu. Jadi jadi memilih nanti di legislatif jelas pasti harus damainya memilihnya. Betul. Pilpres juga harus damai. Dan masyarakat menentukan pilihannya dengan cerdas lah. Gitu. Dengan cerdas lah ya. Jadi pemilih cerdas lah saat ini gitu lah. Pemilih cerdas. Nah sekarang
terakhir nih Pak Budi nih. Kalau saya ngeliat gestur Anda, saya udah tahu banget gitu loh. Terus cara berpakaian Anda tuh celana pendek. Celana pendek. Bajunya kayak gini saya nggak. Ya saya nggak tahu lah itu maunya apa lah gitu lah. Cuman kalau saya di sini tuh ada gimmick-gimmickan gitu. Ya. Gaya berkampanye. Budi gimana gitu loh. Saya gaya kampanyenya tidak menggebu-gebu lah, tetapi masyarakat nggak perlu harus joget. Itu sebelah itu jangan dengan itu. Bahaya. Saya malah lebih menekankan kepada masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. Pilihlah pemimpin itu dengan secara rasional, kedekatan, dan mencari informasi lebih baik, dan menjadilah pemilih yang cerdas. Jangan sampai kewenangan satu suara Anda itu mewakili kewenangan Anda diwakilkan kepada calon legislatif akan menjadi sia-sia jika Anda tidak memilih dengan tepat calon pemimpin. Jadi sekali lagi, memilih pemimpin secara cerdas. Saya berharap masyarakat di Dapil 6, Babakan Ciparai, Bandung Kulon, Bojong Loa Kidul mampu secara tepat memilih calon legislatifnya, memilih wakilnya dengan harapan dengan tadi yang seperti saya uraikan. Jadi pilih pemimpin yang tepat agar tidak ada sakit hati 5 tahunan. Sakit hati 5 tahunan yang terjadi setiap 5 tahun gitu. Dan saya tahu harus dipilih jadi tara datang di kadieu. Sakit 5 tahunan itu bisa dihilangkan dengan memilih secara cerdas, dengan bagaimana memilih pilihan itu supaya ada kontraktoritis yang cerdas lah gitu. Harus saling peduli antara legislatif, antara yang dipilih. Harus ada ikatan 5 tahunan. Oke. Harus ada ikatan 5 tahunan, bukan ikatan 5 tahun putus. Jadi 5 tahun setelah musim kampanye dia datang, masih sesuatu, setelah beres kampanye selesai dia tidak datang kembali. Karena itu sudah ada ikatannya hanya sesaat itu saja. Jadi bikinlah sebuah ikatan jangka panjang, komitmen masyarakat dengan anggota legislatif secara jangka panjang. Begitu saya kira. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. No. Oke, terima kasih Budi sudah mau datang. Oke. Ini mungkin edisi perdana. Oh, edisi perdana. Ya, tapi Ngopi Pas sudah banyak. Cuman ini hanya untuk edisi spesial Janji Terima Wakil kasih Rakyat. Bang John atas fasilitasnya. Waktunya saya diundang ke sini. Nah, terima kasihnya biar saya yang terima kasih aja. Sudah mau diundang. Oke, CSA Budi dan juga para pemilih, sampai jumpa di edisi spesial Ngopi Pas Janji Wakil Rakyat. Terima kasih.